Halo, shalom sahabat RPK, selamat malam. Yang semakin sehat, semakin cerdas. Salam jumpa dalam program Sahabat Umat. Program hasil kerjasama PGI wilayah DKI Jakarta dengan RPK FM. Saudara, sebelum kita lanjut ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Suryani Pantau dari Gereja Sahabat di Indonesia, Jemaat Shalom. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan pada malam ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa baik dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau, oleh sebab itu biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu betul-betul dapat kami mengerti. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan jatuh di atasnya, kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara RPK yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat ke-8, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan pada malam ini adalah bersukacita di dalam kesesakan. Ya, sekali lagi, bersukacita di dalam kesesakan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan berjalan selalu mulus. Ya, perjalanan kehidupan ini bagaikan kita sedang berjalan menuju satu perjalanan yang panjang, saudara. Saya sering mengadakan perjalanan di pedalaman di Kalimantan, ya. Kalau itu musim hujan, wah saudara, jalannya itu luar biasa. Kami naik motor, kami masuk, kadang-kadang masuk lumpur-lumpur yang dalam. Kemudian kadang juga jatuh dari motor dan licin dan sebagainya. Dan seakan-akan rasanya tidak mungkin sampai ke tempat tujuan. Tetapi ketika tekun terus berjalan dan akhirnya sampai juga ke tempat tujuan. Nah, saudara yang kekasih, kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi ada satu janji Tuhan yang diberikan kepada kita, bahwa sukacitanya dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu melampaui segala akal. Bahkan melampaui segala sesuatu yang sedang kita alami. Bahkan kita sanggup bersukacita di tengah-tengah kesesakan sekalipun. Nah, firman Tuhan ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi masa-masa pandemik sekarang ini, ya saudara. Saya percaya bahwa seluruh dunia sedang mengalami masa-masa sulit, saudara. Ada orang yang di PHK dan kemudian tidak ada lagi penghasilan, ya, atau kerja di rumah dan penghasilannya dikurang. Tetapi saya percaya banget dan pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Karena janjinya iya dan amin. Nah, kita lihat di sini bagaimana atau respon kita ketika kita menghadapi semuanya itu. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tetap bersukacita. Jangan sampai keadaan pandemik ini menghilangkan sukacita kita. Kita bersukacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi sukacita ini adalah satu pilihan, saudara. Kita memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Keadaan tidak membuat kita patah semangat, tetapi tetap bersukacita. Saudara tahu bahwa ketika Paulus menulis surat ini, dia ada di dalam penjara.
di dalam penjara Romawi itu keras sekali saudara. Tetapi dia katakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan di masa-masa pandemik ini tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan kemudian itu adalah kita melihat hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Justru saudara di masa-masa pandemik ini Tuhan mengajak kepada kita, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Walaupun di dalam masa sulit. Masa sulit tidak mencegah kita untuk tetap melakukan kebaikan. Di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Supaya mereka boleh melihat dan merasakan kebaikan Tuhan yang ada di dalam kita. Dan kita tunjukkan itu. Kita betul-betul menyatakan kasih yang daripada Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru masa pandemik ini adalah kesempatan kita untuk berbagi kasih, saudara, ya. Ada orang yang kekurangan dan kita bisa berbagi, ya. Saya lihat luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Justru lewat pandemik ini gereja-gereja anak-anak Tuhan, mereka menyalurkan berkat, mereka mulai pergi ke jalan-jalan memberi nasi, ya, memberi sembako dan sebagainya. Dan justru di saat-saat pandemik ini kesempatan bagi kita untuk berbuat kasih dan kemudian menyatakan kasih Yesus di tengah-tengah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga juga adalah di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga saudara, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Saya percaya semuanya boleh mengalami luar biasa, ya. Ada orang-orang bilang gini sama saya, wow, beras saya banyak banget. Dulu pada waktu tidak pandemik saya harus beli beras, ya. Tetapi kali ini beras saya numpuk loh ibu, ya. Karena dari mana-mana datang beras. Jadi itu mengatakan bahwa Tuhan itu setia, ya, dalam mencukupi. Walaupun masa-masa sulit, dan saya yakin banget, dan saudara sudah alami, kita tidak akan berkekurangan. Oleh sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa. Tetap bertekun dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Dahsyat banget. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di tengah-tengah pandemik yang seperti ini, damai sejahtera Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jadi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu tidak tergantung situasi yang kita alami. Oleh karena apa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Sahabat RPK, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Suryani Pantau, ya. Pendeta Suryani Pantau, Watimena. Saudara, di dalam renungan kita pada malam ini, dan kita akan lanjutkan bersukacita di dalam kesesakan. Dan saudara, rasa-rasanya ini tidak mungkin, ya, kita bisa bersukacita dalam kesesakan, ya. Bagaimana mungkin, Bu, kita akan bersukacita dalam kesesakan? Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, saudara, bersukacita itu adalah pilihan saudara. Kita memilih untuk bersukacita. Paulus di dalam penjara, dia mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, kita tahu juga bahwa sukacita yang kita miliki itu adalah hasil daripada buah roh. Oleh sebab itu di dalam ayat yang tadi, di dalam ayat yang ke-6 di sini dikatakan jangan hendaklah kamu khawatir. Jangan sampai kekhawatiran karena apa yang kita alami di masa-masa pandemik ini membuat kita hilang sukacita. Dan di sini juga dikatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi saudara bisa menyatakan, ya, saudara bisa berdoa di dalam doa keinginan-keinginan kita dengan permohonan, dengan ucapan syukur.
Dan di sini dikatakan sekali lagi ayat yang ke-17, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Itu luar biasa sekali, saudara. Di dalam masa-masa pandemik ini, saudara, walaupun di dunia luar sana mereka mengalami kekhawatiran, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, damai sejahtera itu terus akan melimpah. Karena saudara, kekhawatiran tidak dapat merebut damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, kita akan melihat lagi yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-8, di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan yang berikut itu adalah tetap mempunyai pikiran yang positif. Positif oleh karena apa? Oleh karena kita tahu bahwa semua yang terjadi pada saat ini semuanya ada di dalam seizin Tuhan dan juga di dalam rencana Tuhan. Karena itu, saudara, semua yang benar, mari kita mendengarkan semua yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu di masa-masa pandemik ini banyak hoax ya, banyak hoax di mana-mana dan akhirnya membuat kita khawatir. Jangan dengar-dengar yang kayak gitu-gitu yang membuat saudara khawatir ya. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu ya, takut divaksin, nanti ada antikristus. Jadi tetap melihat kepada Tuhan ya. Jadi kita percaya bahwa vaksin ini tidak ada antikristusnya. Dan ini untuk kesehatan saudara dan saya. Jadi jangan takut akan hal ini, saudara. Jadi mari kita berpikir apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Saudara yang kekasih, jadi jelas saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Dan itu mungkin ketika kita betul-betul membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, sebab itu setiap hari mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan membina hubungan yang terus-menerus kepada Tuhan, sehingga sukacita yang daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Sekali lagi saudara, di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Mari kita arahkan hati kita dan mau kita berdoa supaya sukacita kita memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Hamba mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Bagi mereka yang mungkin sedang sakit, mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, mungkin mereka kesulitan dalam ekonomi, apapun yang mereka alami pada saat ini. Oleh karena pandemik yang sedang berlangsung dan kami tidak tahu kapan berhentinya. Dan banyak di antara kami khawatir, bimbang, dan akhirnya sukacita menjadi hilang. Tetapi pada malam ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memilih sukacita yang berasal daripada Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus sudah ada dalam hati kami, dan Roh Kudus itu yang memberikan sukacita. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini sungguh-sungguh menguatkan kami, dan kami tetap hidup bersukacita, dan kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, sekian perjumpaan kita dan renungan kita pada malam ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.